kerja di Eropa tuh enak, tapi gue hampir nyerah di bulan pertama kerja di Slovakia. Di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana sih proses atau dibalik proses kerja ke Slovakia. Saya bakal bagikan step by step buat teman-teman yang pengen kerja ke Slovakia dari awal sampai akhir. Dan video ini mungkin bakal panjang, tapi sebelum kalian masuk ke videonya, banyak banget orang-orang yang nonton lama di video tapi nggak pernah subscribe, cuma like doang. Jadi buat teman-teman, tolong bantuannya untuk klik subscribe, dan jika video ini bermanfaat atau video-video yang lain yang ada di YouTube ini bermanfaat, tolong share ke teman kalian yang pengen kerja ke Slovakia biar mereka tuh tahu bagaimana sih Slovakia ini gitu. Oke, sebelum kita ngebahas dulu step by stepnya, banyak banget beberapa orang yang mungkin gak tahu Slovakia ini di mana. Oke, gue bakal jelasin. Slovakia adalah negara kecil di Eropa Tengah yang perbatasannya dengan Austria, Hungaria, Republik Ceko, Ukraina, dan Polandia. Meski ukurannya mungil, negara ini punya pesona besar dari kastil-kastil abad pertengahan, pegunungan Tatra yang megah, sampai kota-kota tua yang penuh sejarah. Slovakia ini adalah anggota Uni Eropa dan mata uang yang digunakan di Slovakia adalah euro. Industri manufakturnya, apalagi ini otomotif ya, otomotif ini sangat berkembang. Itu sebabnya kenapa Slovakia ini jadi tujuan populer para pekerja termasuk dari Indonesia. Oke, langsung aja dibalik proses kerja ke Slovakia. Jadi untuk pergi ke Slovakia ini banyak step by step yang harus gue lalui. Apalagi gue dari nol banget, gak punya paspor. Jadi buat teman-teman, ini adalah step by step yang gue bagiin karena ketika gue cari di YouTube banyak banget orang yang udah ngebahas tentang gaji, faktor otomotif, banyak banget udah yang udah bahas dari mulai gaji semua kayak gitu, banyak banget yang udah bahas. Tapi yang nggak dibahas tuh step by step buat teman-teman, buat ya gue di sini cuma pengen jujur. Jadi gue pengen ngasih tahu buat teman-teman bagaimana sih step by stepnya ini. Oke, pertama, buat teman-teman yang pengen pergi kerja ke Slovakia, lakukan research terlebih dahulu. Jadi kalian cari informasi dulu tentang Slovakia ini, negaranya di mana, kerjaannya ada apa aja, atau gajinya berapa. Kalian research di YouTube, karena sekarang di YouTube banyak orang yang udah share dari mulai room apartemen atau apa kayak gitu, banyak banget orang-orang yang udah share di YouTube. Jadi kalian tinggal cari aja informasinya di YouTube, cari aja kerja di Slovakia, itu udah muncul semua. Ada yang room tour, orang-orang yang ngelihat, oh ini apartemennya seperti ini, kerjaannya seperti ini, semua kayak gini. Jadi udah banyak. Jadi kalian gak perlu takut, Slovakia ini udah banyak banget yang bikin video tentang kerjaan semuanya itu. Oke, yang kedua, kalian tuh harus cari agensi yang ngeberangkatin kalian. Oke. Jadi gue bakal kasih list di bawah, dan ini langsung aja gue langsung to the point aja ya. Gue bakal kasih list di bawah PT-nya, karena di sini gue udah bertemu dengan beberapa orang dari PT tersebut dan amanah banget. Kenapa bilang amanah? Gue harus bilang gini, banyak banget PT-PT yang gak bertanggung jawab. Ibaratnya gini, ketika mungkin lo ada apa-apa di Slovakia, atau mungkin lo ke-terminate, atau mungkin lo nganggur 6 bulan belum dapat kerja, tapi alhamdulillahnya gue berterima kasih banget agensi yang udah berangkatin gue itu bisa dibilang cepet lah. Maksudnya banyak di sini, maaf nih, gue disclaimer dulu ya. Di sini tuh banyak beberapa orang yang udah berangkat, tapi mereka nunggu kerjanya gitu. Gak tahu kapan masuknya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan. Jadi buat teman-teman tolong cari agensi yang terpercaya. Dan gue bakal kasih link di bawah. Ini adalah agensi yang bisa dibilang agensi yang berangkatin gue dan beberapa agensi dari teman-teman gue yang udah berangkat ke Slovakia. Oke, yang ketiga ini adalah masalah proses ya. Nah ini yang paling penting nih. Kalau kalian udah nemuin agensi yang mau kalian gunain untuk berangkat ke Slovakia, kalian harus langsung datang ke PT-nya dan tanya-tanya nih harganya berapa, budget untuk ke Slovakia itu berapa harganya. Kalian tanya apakah include dengan MCU, apakah dengan pembuatan segala macam, atau dengan belajar semua gitu. Kalian harus tanya sedetail mungkin ke agensi tersebut. Sorry, haus banget sumpah habis olahraga. Jadi kalian harus tanya ke agensinya berapa nih untuk berangkat ke luar negeri ini, khususnya ke Slovakia. Ketika kalian udah tahu harganya misalnya 35 nih. Kalau gue dulu ini jujur-jujuran ya, karena di sini kan kita cerita santai di video ini. Gue untuk ke Slovakia tuh habis 35 juta, tapi belum dengan yang lainnya. Banyak banget yang lainnya ini gitu. Jadi buat temen-temen ya, kalau bisa kalian harus emang benar-benar nanya detail ke agensinya.
apakah uang segini tuh udah include semuanya, dan gua pribadi itu nggak pakai perantara itu. Jadi gua datang langsung ke agensinya sendiri, gua nanya-nanya, dan itu bukan agensi yang sekarang gue berangkat tuh bukan satu agensi doang, gue nanya-nanya. Jadi gue nanya ke beberapa agensi, tapi gue nggak bisa sebut ya namanya. Gue nanya dan harganya itu yang cocok itu ini, dan agensi ini direkomendasiin dari kakak gue. Kakak gue ngomong ya udah di sini aja, ada juga buat ke luar negeri, ke Slovakia. Akhirnya gue coba, dan alhamdulillah gue bisa berangkat ke sini. Dan proses tahapan itu banyak banget bro. Dari mulai pertama kalian karena gue jujur gue pribadi bahasa Inggrisnya ini masih dibilang kurang, masih level berapa ya, bukan level amat, bukan level tinggi, cuma di sini gue bisa tahu lah. Dan orang-orang lokal di Slovakia ini rata-rata ada yang bisa bahasa Inggris, ada yang nggak bisa bahasa Inggris. Jadi menurut gue pribadi di sini tuh harus survive juga ya. Jadi gue antara pakai bahasa Slovakia dikit-dikit, pakai bahasa Inggris dikit-dikit, karena ada yang ngerti bahasa Inggris, ada yang nggak ngerti juga bahasa Inggris, bingung juga. Tapi di tempat kerjaan gue ada translator, jadi dia bisa terjemahin apa yang gue omongin ke leader gue. Jadi gue harus bilang bahwa di sini tuh nggak semuanya bisa bahasa Inggris. Jadi lo harus belajar kayak ahoy, dobrano, anonie, tapi jangan belajar dopice. Nah dari mulai prosesnya itu tuh untuk bahasa ya belajar bahasa bersama temen gue ya Bang Ade. Kita belajar bahasa sampai 3 bulan, dan akhirnya Bang Ade tuh pertama kali yang interview, dan akhirnya dia keterima. Dan gue ini jujur ya, gue pribadi gagal di interview. Karena apa? Karena dari mulai suara handphone yang gak jelas, dan ada yang ngomong juga gini, ini jujur ya, ada yang ngomong itu suaranya kedenger banget kok, jelas atau kayak gini. Cuma ini jujur bagi gue pribadi, gue orang yang pendengaran gue agak jelek kayaknya pas kemarin. Dan itu bisa dibilang gue di awal tuh jawab interview nereleng tuh sebenarnya apa ya, lancar, tapi di sebelah sini gue masih bingung. Ya sorry sir, gue banyak kata maaf, I'm sorry, can you repeat again gitu ya. Emang salah sih ya, mungkin buat teman-teman yang datang ke agensi yang berangkatin gue, mungkin bakal ada videonya gue yang sorry atau apa gitu. Tapi jujur itu menjadi motivasi gue untuk belajar lagi. Ngomong juga, lu tuh nggak usah ke luar negeri, bahasa Inggris lo tuh jelek tuh, ada apa kayak gitu. Tapi setelah gue ini ya alhamdulillah, ibaratnya itu jadi motivasi buat gue untuk belajar lagi, lebih belajar bahasa Inggris. Dan di interview yang kedua, dan akhirnya gue lolos kerja ke Slovakia gitu. Banyak banget sih step by step dan rintangannya untuk pergi ke sini tuh. Jadi yang keempat, gue pengen bahas tentang masalah biaya ya. Ini kita sambil ngobrol-ngobrol santuy videonya, oke? Untuk biaya ke luar negeri itu bisa dibilang bukan sedikit ya. Banyak ke sini gue bertemu dengan teman-teman dari beberapa agensi. Ya kita di sini sharing-sharing ya buat teman-teman. Ke luar negeri itu bukan uang yang sedikit, lo mungkin bakal ngabisin puluhan sampai ratusan juta. Gue pengen bukan bedah sih maksudnya. Gue pengen berbagi nih. Dulu gue pas di agensi juga, gue kan gak ada mes, gue harus kontrak sendiri, makan sendiri, karena ada peraturan yang ngomong dari pihak agensinya yang ngomong bahwa kalau udah nggak belajar itu nggak makan lagi, gak boleh dapat makan. Dan akhirnya gue yang cuma tadinya kan gue mikir mau ikut belajar lagi, tapi ya nggak dapat makan ya. Akhirnya untuk beberapa bulan gue diam di kontrakan, gue belajar bahasa Inggris di aplikasi Udemy. Kan jujur, karena gue orang yang sering belajar lewat online kayak coding, kayak ERP atau SAP, Warehouse Management kayak gitu, gue sering belajar di Udemy. Akhirnya gue nyari kelas di Udemy, dan akhirnya dapat. Itu harga cuma 80 ribuan ya, 85 ribu pas diskon di bulan bulan 5 gitu ya, atau bulan 6 gitu lupa. Itu dapat diskon, akhirnya gue beli, dan gue belajar bahasa Inggris di kontrakan gue itu. Belum makan, apalagi gue perokok lah, tau lah, sehari ibaratnya ngerokok sebungkus atau mungkin 2 hari sebungkus tuh ya lumayan juga. Jadi buat teman-teman ya harus persiapkan uang yang emang benar-benar ya lumayan juga. Jadi kalau kata gue mah, gue coba pengen rekomendasiin buat teman-teman kalau pengen lebih ini gitu, lebih baik kalian coba untuk cek LTS APMI. Ini salah satu lembaga
yang bisa dibilang membuka jalur untuk keluar negeri, dan mereka tuh bisa dibilang dari pemerintah yang mengawasi gitu. Jadi buat teman-teman coba untuk cek Instagramnya LTS APMI, mungkin kalian bisa ya mau coba ke agensi atau mau coba dari pihak sini, ya itu terserah kalian ya. Tapi kalau kata gue yang paling penting sih, gue cuma pengen ngomong buat teman-teman, kalau misalnya kalian untuk mau kerja ke luar negeri, jangan pakai perantara gitu, jangan pakai perantara. Kenapa? Banyak banget orang-orang yang bisa dibilang bukan bayar sedikit ya ke perantara itu, agak bukan perantara tapi kayak inilah gitu, perantara buat nyambungin lo ke agensinya. Jadi kalau kata gue pribadi, lebih baik datang sendiri. Di video ini gue cuma bilang gue nggak ada pakai perantara, gue datang sendiri ke agensinya, gue nanya bla 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 kayak gitu, dah kelar semuanya. Jadi gue datang sendiri, nggak dari pihak apa ya, nggak dari perantara gitu, enggak. Dan kalau misalnya kalian datang ke agensi yang pernah berangkatin gue di Indonesia, kalian tunjukin aja video ini, dan gue ya kalian bisa cek aja atau tanya, gue itu di sana nggak pakai, maksudnya datang sendiri lah. Dan ini gue pengen ngomong bisa dibilang ngomong bebas aja lah. Gue pengen membahas masalah dokumen juga ya. Dokumen juga ini penting buat teman-teman, karena gue sendiri datang ke agensinya, gue nggak ada bantuan siapapun gitu ya, bisa dibilang mungkin bantuan dari perantara harus ini itu gue pure bikin sendiri dari mulai SKCK harus diapostil, dari paspor semua kayak gitu. Kalau paspor masih dibantu pakai surat rekomendasi gitu. Jadi buat teman-teman ya, untuk yang mau pergi ke Slovakia, gue harap kalian harus berpikir matang-matang. Apalagi di industri otomotif ini bisa dibilang banyak orang-orang yang bisa dibilang nggak bertahan lama di sini, kemungkinan 6 bulan, setahun atau 2 tahun udah pulang, karena bisa dibilang kerjaannya ini di sini tuh berat banget. Apalagi buat teman-teman yang ya dari mulai perakitan kayak gitu, itu lumayan beratnya. Gue termasuk orang yang bisa dibilang lumayan berat juga kerjaannya. Gue untuk berangkat di Indonesia ke luar negeri ini nggak terlalu mahal. Kalian bisa cek aja video di atas, gue kasih link yang short ya. Itu teman gue dari Filipina, mereka bayar hampir 3.000-5.000 lebih. Apalagi orang India yang kerja di Slovakia ini, mereka bayar tuh lebih gede daripada kita. Itu makanya mereka kuat-kuat di sini. Kenapa gue pergi kerja ke Slovakia? Yang pertama, gue mikir kalau di Indonesia terus, ini jujur umur gue udah mau ke 27, dan gue udah mikir, gue dari dulu udah mikir umur 25 itu di Indonesia tuh kalau nggak bisa jadi karyawan tetap, itu susah, bakal susah nyari kerja. Meskipun lo punya SEO forklift, lo punya SEO keren, lo punya keahlian apapun itu, kalau nggak ada orang dalam susah. Karena udah lama juga ya ngobrolnya, ya gue minta maaf karena mungkin video ini nggak ada skrip, nggak ada apa, ini cuma cerita gue pribadi. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang dengar ocehan gue ini di YouTube. Gue cuma pengen bilang terima kasih buat teman-teman yang udah klik subscribe. Sekarang channel ini udah menyentuh 1000 subscriber, pas banget ya 1000 subscriber gitu. Terima kasih banget. Jangan lupa share video ini kalau menurut kalian video ini bermanfaat ke teman kalian yang pengen kerja ke luar negeri. Karena gue bakal kasih link-link buat kalian di bawah di deskripsi, dari mulai Cisco 2 PMI, beberapa PT yang terdata di BP3 PMI, semuanya itu gue bakal tulis di deskripsi. Kalian jadi cek deskripsi dan dengarkan apa yang gue omongin ini, karena yang gue omongin ini mungkin di YouTube lain nggak ada. Mungkin di YouTube lain cuma ngebahas tentang keindahan, aneka-ragaman yang ada di Slovakia, atau mungkin room tour atau apa kayak gitu. Gue di sini coba pengen berbagi informasi buat teman-teman yang pengen pergi ke luar negeri biar aman, tentram, damai gitu. Jadi kalian ke luar negeri juga bisa yang mau keluar negeri persiapan. Ini bukan cuma masalah untuk pergi kerja ke Slovakia aja, untuk negara-negara lain juga sama. Gue kasih linknya, dan terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Gue harap jangan lupa untuk klik like, subscribe video ini.